Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novianti Wibowo dengan NIM 4432011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakangnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa merupakan sebuah sistem yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan digunakan pada sistem generatif serta menjadi simbol yang abiliter. Dari Tagarian 2008. Seiring dengan berkembangnya zaman yang terjadi di kalangan anak remaja yang saat ini semakin kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Seperti misalnya adanya pengurangan huruf, penambahan huruf terhadap kata yang sudah baku, penyingkatan kata, serta menggunakan angka dalam penulisan kata. Untuk berbahasa yang baik dan benar, terdapat syarat pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dianggap baku atau pemanfaatan beragam yang tepat dan serasi sesuai golongan penatur dan jenis pemakaian bahasa yang sehari-hari digunakan oleh penduduk Jakarta yang sangat kosmopolitan merupakan ragam bahasa gaul. Fenomena bahasa gaul dewasa ini sungguh tidak dapat dihindarkan lagi. Fenomena ini disebabkan oleh perkembangan gaya komunikasi generasi muda yang telah menembus sekat ruang dan waktu. Nah, jika hal ini terus terjadi, generasi kita tidak mampu berbicara dengan baik dan benar. Teori bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan salah satu bahasa ragam di Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an. Sebagian besar kosakata dari bahasa gaul tidak ditemukan dalam KBBI. Bahasa gaul adalah bahasa prokem yang berkembang di Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Betawi karena mengalami penyimpangan atau pengubaisan pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman atau untuk berkomunikasi untuk satu sama lain secara rahasia. Mereka merancang kata-kata baru dengan cara lain mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka-angka, penggantian fonem, distributor fonem, penambahan awalan, sisipan atau akhiran agar kalimat yang mereka ucap tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri bahasa gaul. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada mau menjadi mu, lalu saya aku menjadi gue lo, kamu jadi lo gue lo, qm gitu, dimana jadi disingkat menjadi dmn, tidak tahu jadi nggak tahu gtw itu, terus memang jadi emang pakai k jadinya, lalu tidak itu diganti jadi ga atau g gitu kan. Lalu yang terakhir yang paling sering banget kita dengerin sekarang itu yuk, jadi kuy lagi, jadi dia kayak dibalik gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini menggunakan simbol tambahan angka atau huruf kapital di tengah kalimat dalam menulis kata. Misalnya dari tempat itu jadi T4 hurufnya kan 4 jadi tempat gitu. Nah terus berdua jadi berdua, sama kayak tadi hati-hati di jalan menjadi titi diji. Lalu apa kabar jadi pak kabar gitu. Selanjutnya yang ketiga, adanya penggunaan atau pencampuran bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris dalam sebuah kalimat untuk memperluas ragam bahasa. Jadi kayak aku udah sampai rumah sayang, lalu diganti dengan aku udah sampai rumah nih baby gitu. Lalu ada saya sedang sangat pusing, lalu diganti menjadi literally gue pusing banget gitu. Selanjutnya, seiring berkembangnya teknologi dan informasi secara tidak langsung membawa perubahan pada bahasa Indonesia pada kalangan remaja saat berkomunikasi dalam dunia maya dengan Facebook, Twitter, atau Instagram, serta saat mengirim SMS atau short message service. Nah, di mana fenomena tersebut ditandai dengan penulisan dengan banyak penyingkatan, terdapat huruf dan angka, adanya pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ataupun dengan bahasa Inggris ataupun dengan istilah-istilah gaul gitu. Nah, kalangan remaja ini menggunakan bahasa gaul karena menganggap bahasa gaul itu digunakan itu karena unik atau tidak formal, dan menganggap bahwa jika kita menggunakan bahasa tersebut maka kita akan dianggap ketinggalan zaman. Nah, faktor penggunaan bahasa gaul, di mana yang pertama ada faktor lingkungan. Lalu ada peran media elektronik dan cetak, di mana
Di sini dijelaskan pada saat kita menonton TV, menggunakan sosial media, membaca majalah. Itu sangat mempengaruhi bahasa pergaulan kita sehari-hari. Selanjutnya, ekspresi remaja saat menggunakan bahasa pergaulan. Yang ketika berbicara dengan orang lain, di sini saat kita berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena remaja saat ini tuh lebih tertarik menggunakan bahasa gaul saat sedang berbicara dengan orang lain, baik dengan sesama pengguna bahasa gaul, bahkan yang tidak menggunakan bahasa gaul itu sendiri. Selanjutnya ada tulisan, di mana para remaja saat ini biasanya menggunakan jejaring sosial media untuk mengunggah status atau foto. Remaja gaul biasanya menuliskan secara statusnya di media sosial dengan menggunakan bahasa gaul dan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing gitu. Oke. Selanjutnya ada dampak positif atas penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada remaja menjadi lebih kreatif, adanya perubahan atau inovasi bahasa yang muncul menimbulkan keakraban. Selanjutnya ada dampak negatif dalam penggunaan bahasa gaul, di mana yang pertama itu mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa gaul, derajat bahasa Indonesia akan turun derajatnya, bahasa Indonesia akan hilang, dan remaja kurang baku dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, yang pertama, bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia non standar yang lazim digunakan yang dipengaruhi oleh bahasa Betawi karena mengalami penyimpangan untuk memudahkan berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Yang kedua, ciri-ciri bahasa gaul diantaranya dalam penulisan biasanya menggunakan kata-kata yang singkat, menggunakan simbol tambahan seperti angka atau huruf kapital di tengah kata dan kalimat. Lalu adanya penggunaan atau percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contohnya, saya sangat pusing menjadi gue literally pusing banget. Selanjutnya, faktor penggunaan bahasa gaul dapat berasal dari lingkungan sekitar atau media yang ditonton atau dibaca. Ekspresi remaja dalam menggunakan bahasa gaul bisa dilihat pada saat berbicara dengan orang lain atau dalam penulisan di media sosial atau pada saat mengirim pesan. Selanjutnya, dampak positif dalam penggunaan bahasa gaul remaja bisa menjadi lebih kreatif dan dalam berkomunikasi dapat menjadi lebih akrab. Namun dalam dampak negatifnya yang dapat dirasakan yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan punah dan tergeser. Nah, kritik dan saran dari saya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan dan lambang dari identitas nasional yang kedudukannya tercantum pada Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan sampai melupakan nilai budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Saran yang dapat saya tulis cantumkan dalam karya tulis ini yaitu sebaiknya membudidayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak punah dan mulai meningkatkan kembali eksistensinya bahasa Indonesia di kalangan remaja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.